Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah tanggal 17 Agustus 1966. Hari ulang tahun ke-21 daripada Republik kita. Pada hari ini Republik kita genap berusia 21 tahun atau lebih dari 1000 minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Makin kita bertambah dewasa, makin besar dan makin beratlah tugas-tugas dan tanggungan-tanggungan yang kita pikul di pundak kita. Karena itu, maka pagi-pagi kita harus memperbesar dan memperdalam rasa tanggung jawab kita, baik sebagai manusia maupun sebagai bangsa. Tanggung jawab terhadap kepada siapa? Sudah tentu tanggung jawab terhadap kepada bangsa kita sendiri, tetapi juga tanggung jawab terhadap kepada kemanusiaan dan tanggung jawab terhadap kepada Allah Rabbul Alamin. Maka justru karena tanggung jawab itulah kita harus bekerja terus dan berjuang terus. Berjuang terus, kalau perlu mati-matian. Ya, berjuang terus. Ever onward, never retreat. Pada tiap-tiap 17 Agustus, saya kembali berhadapan muka dengan saudara-saudara yang berada di Jakarta ini. Dan melalui corong radio saya juga berhadapan suara dengan sekalian saudara di seluruh tanah air dan di luar tanah air. Lebih daripada itu, saya juga berhadapan semangat dengan saudara-saudara, terlebih-lebih dengan saudara-saudara yang benar-benar revolusioner, de echte revolutionaire, yang benar-benar progresif revolusioner dan bukan retrogresif revolusioner. Dan karena berhadapan semangat, maka kita mencapai persatuan semangat, persatuan batin, persatuan rasa, persatuan kesadaran, persatuan tekad. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada kemerdekaan, untuk mengabdi kepada tanah air dan bangsa dan negara, untuk mengabdi dan menjadi pejuangnya revolusi. Persatuan semangat, persatuan batin, persatuan rasa, persatuan kesadaran untuk menyelesaikan revolusi. Ya, revolusi kita. Sekali lagi, revolusi kita yang belum selesai ini. Teristimewa pada hari ini, pada saat Republik Indonesia telah meninggalkan tahun 1965 dan menjalani tahun 1966 yang telah menggemparkan kita dan menggemparkan seluruh dunia itu. Dan terutama sekali lagi tahun 1966 ini yang oleh orang dalam negeri malahan dinamakan tahun gawat.
Dan pada hari ini mata dan telinga mereka pun mengincar kepada saya. Pikir mereka itu bagaimana Republik Indonesia sekarang sesudah dapat hantaman dan gempuran bertubi-tubi itu. Bagaimana Soekarno yang telah mendapatkan sodokan bertubi-tubi itu pula. Ya, bagi kita terus terang saja, 21 tahun ini adalah 21 tahun yang penuh penderitaan dan pengorbanan. 21 tahun pergulatan dan adu tenaga. 21 tahun yang penuh pengalaman yang kadang-kadang hitam dan pahit, tetapi kadang-kadang juga pengalaman yang cemerlang laksana matahari di pagi hari. 21 tahun penggemblengan diri, 21 tahun penempaan rasa harga diri dan percaya kepada diri sendiri. 21 tahun pembajaan rasa kepada kemampuan dan kepribadian bangsa sendiri. Pendek kata, 21 tahun pembangunan bangsa dalam badai topannya ketidakdewasaan dalam negeri dan badai topannya reaksi dari luar negeri. Sudah barang tentu, dus reaksi kini makin meneropong kita, makin memperhatikan kita, memperhatikan dalam arti jahat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorai-sorai kesenangan. Dikiranya surat perintah 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya surat perintah 11 Maret itu satu transfer of authority. Padahal tidak. Surat perintah 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal itu. Perintah pengamanan bukan penyerahan pemerintahan, bukan transfer of authority. Mereka musuh sekarang kecele sama sekali. Di situ saya jelaskan bahwa PBB sekarang ini adalah sarang daripada negara-negara besar, didominasi oleh negara-negara imperialis. Sesungguhnya perjuangan perombakan PBB adalah satu bagian daripada perjuangan anti-imperialis. Saudara-saudara, demikianlah beberapa ungkapan introspeksi dan mawas diri daripada tahun-tahun yang telah lampau. Ya, 21 tahun ini penuh dengan pengalaman-pengalaman pahit dan manis, penuh dengan pengalaman-pengalaman plus dan minus. Kewajiban kita ialah mengoreksi minus-minusnya, menyempurnakan plus-plusnya sebagai bekal untuk perjalanan kita seterusnya yang masih jauh dari niscaya masih berat itu.
Men let history om was worden van Teufeln. Ini dari seorang pujangga, pelajarilah sejarah untuk tidak tergelincir di hari kemudian. Demikianlah Thomas Charlie. Begitu nama ahli falsafah ini pernah berkata, "Kepadamu saya berkata, pelajarilah sejarah perjuanganmu sendiri yang sudah lampau, agar supaya tidak tergelincir dalam perjuanganmu yang akan datang." Itulah intisari daripada peringatanku tadi. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Never leave history. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarahmu sendiri. Never leave your own history. Telah kembali, petani kembali. Kenapa kita di masa lampau jaya? Kenapa kita di masa lampau menderita tamparan-tamparan, menderita setback? Jaya karena kita kompak bersatu antara seluruh bangsa dan antara semua golongan revolusioner. Jaya karena semua kompak mengemban panca asimat revolusi. Jaya karena semua kompak mengemban Pancasila. Jaya karena semua kompak mengemban nasakom atau nasasos atau nasa apapun. Jaya karena semua kompak mengemban manipol usdek. Jaya karena semua kompak mengemban Trisakti. Jaya karena semua kompak mengemban berdiri kari total dan menderita tamparan, menderita setback pada waktu kita terpecah belah dan tidak semen bundelen semua. Revolutionäre Krachten in onze nation. Inilah sejarah perjuanganmu. Inilah historimu. Pegang teguh kepada sejarahmu itu. Never leave your own history. Peganglah apa yang telah kita miliki sekarang, yang adalah akumulasi daripada hasil semua perjuangan yang kita di masa lampau. Kataku tadi. Dan kataku tadi, jikalau engkau meninggalkan sejarah, engkau akan berdiri di atas vakum. Engkau akan berdiri di atas kekosongan. Dan perjuanganmu nanti akan paling bersifat amuk saja, seperti kera di gelap gulita. Ada orang-orang yang tidak mau mengambil pengajaran dari sejarah, bahkan mau melepas kita dari sejarah itu. Itu tidak bisa. Mereka akan gagal, sebab melepaskan sesuatu rakyat atau bangsa dari sejarahnya adalah tidak mungkin. Nasional biologis tidak mungkin, nasional psikologis tidak mungkin, dan tidak mungkin pula karena engkau, hai rakyat, hai prajurit-prajurit dari semua angkatan bersenjata, hai pejuang progresif revolusioner, engkau tidak mau dipisahkan dari sejarahmu. Sejarahmu sendiri, sejarah perjuanganmu sendiri, tanpa tendeng aling-aling.
Inilah ajaran pemimpin besar revolusi. Istilah ketetapan MPRS. Ajaran Bung Karno, ajaran Bung Karnomu, hai rakyat jelata, hai prajurit-prajurit arek-arekku yang memanggul bedil, hai semua pejuang progresif revolusioner, hai semua laskar revolusi Indonesia yang benar-benar bertekad mati-matian untuk berjuang membawa revolusi Indonesia kepada matahari kemenangan yang abadi, menyinari Indonesia dan seluruh jagat kemanusiaan. 30 Aku pemimpin besarmu. Demikianlah kata MPRS. Aku pimpinanmu. Ikutilah pimpinanku ini. Ikutilah semua petunjuk-petunjukku agar aku tidak punya pengongso-ongso. Aku tidak punya keinginan keuntungan pribadi. Aku tidak mengejar self-interest. Aku hanya ingin memimpin engkau. Aku hanya ingin memimpin engkau. Antara lain karena juga ditugaskan MPRS. Aku hanya menunjukkan jalan kepada engkau. Selalu engkau, tidak pernah tanpa engkau. Dengan engkau aku berdiri. Tanpa engkau aku bukan apa-apa. Dengan engkau aku jaya. Tanpa engkau aku gagal. Jangan ragu-ragu. Jangan bimbang. Marilah berjalan terus melanjutkan revolusi di jalan yang aku tunjuk. Ya Allah, ya Robbi, ridhoilah revolusi Indonesia di bawah pimpinanku ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.